Halo teman-teman SMA 4 Pematang Siantar, selamat menyaksikan stand up comedy. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang udah lolos SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri. Selamat datang di dunia perkuliahan yang menyiksa ini. Dan buat teman-teman yang belum dapet, jangan khawatir. Misalkan bingung, aku mau kuliah di PTN apa di PTS? Sebenarnya menurut aku, PTN sama PTS itu punya kelebihannya masing-masing. Kalau kita masuk kampus negeri, kelebihannya adalah kita bakal dipamerin sama orang tua. Orang tua tuh pasti gitu, pamer ke tetangganya. Biasanya kan ibu-ibu tuh, jeng, kenapa? Anak saya dong masuk UI. Iya, anak saya dong jeng masuk IPB. Jeng, anak-anak jeng mah belum seberapa. Anak saya dong, emang masuk apa? Masuk angin. Iya gitu. Kelebihannya masuk negeri, salah satunya dipamerin orang tua. Kenapa seperti itu? Karena itu pengalaman aku pribadi. Selain itu, masuk negeri juga banyak negeri yang fasilitasnya bagus. Aku sering banget ngeliat-liat di YouTube orang-orang yang suka ngevlog di YouTube pamer-pamer fasilitas. Salah satunya di IPB. IPB itu fasilitasnya tuh bagus banget. Apalagi kamar mandinya, ada tuh yang ngevlog gitu. Hai guys, kita udah sampai nih di IPB. Ini kita lihat ruangan kamar mandinya bersih banget. Di sini kamar mandi cewek sama cowoknya itu dipisah loh guys. Kalau di kampus aku mah disatuin. Ini mah dipisah, keren banget. Terus juga kita pindah ke kamar mandi dosen set gitu. Nah guys, ini kamar mandi dosen. Nggak percaya? Ayo kita buktiin. Tuh kan masih ada dosennya. Ayo kita kabur gitu. Kampus itu bukan masalah itu negeri ataupun swasta. Yang harus kalian tahu adalah jurusan apa yang mau kalian masukin. Jujur, aku punya pengalaman salah jurusan. Aku masuk ke jurusan pangan. Aku tuh nggak tahu itu apa. Jadi aku sempat nanya nih ke senior aku tanya, Bang, nanti itu kita kalau udah lulus kerjanya jadi apa? Oh, gampang ya. Nanti itu kita lulus di bidang kuliner kerjanya. Terus Bang, sebelum kamu kesini, kamu lihat tukang cireng nggak di depan? Lihat Bang. Nah, itu alumni kita. Pangan nih alumni aku tukang cireng. Pantesan pas aku beli cireng dia masih pakai toga gitu. Dan nih bayangin nih, aku kuliah 6 juta. Terus 1 semester 6 juta dikali 6 semester 36 juta. Bayangin kalau misalkan 36 juta dibeliin cireng semua. Itu satu rumah isinya aci, lengket, berminyak. Bayangin aja. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan emang pengen kuliah harus tahu jurusannya. Dan bukan cuma jurusan, kalian juga harus prepare tentang kos-kosan. Kenapa saya yang bilang gitu? Ada teman-teman aku yang dia tuh nggak peduli tentang kosannya dan akhirnya dia dapat kosan yang jelek. Jadi kosannya itu di pinggir kali. Murah sih, tapi fasilitasnya nggak banget. Di kosannya itu banyak banget hewan-hewan. Semua hewan jadi satu. Cicak, toke, buaya, Madagaskar, banyak banget. Cuman yang aku kasihan adalah takutnya nih. Kalau misalkan temanku bawa pacarnya ke kosan, bawa gitu. Dari atas tuh udah ada yang nyambut gitu hewan-hewan. Pas temen aku lihat ke atas, dikira cicak, ternyata bapak kos. Takutnya kan gitu, karena fasilitasnya nggak jelas gitu. Dan yang enaknya dari sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor itu selain fasilitas itu dunia kulinernya. Banyak makanan-makanan khas di Bogor. Salah satunya yang paling aku suka, yang paling khas di Bogor itu tahu bulet. Tahu bulet itu bukan cuma tahunya yang bulet, tapi abangnya tekadnya juga bulet. Bukan cuma tekadnya, palanya juga bulat. Ya iyalah, masa kotak sih. Emang teman-teman di studio ketawanya agak delay ya. Emang belum masuk joknya. Terus, jadi tahu bulat itu kenapa bisa populer? Karena jinglenya. Nah, di daerah aku, jingle tahu bulat itu yang jinglenya tuh kayak orang kecekek. Kayak, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Tolong. Kayak orang kecekek gitu. Dan tahu bulat bisa terkenal karena ada satu yang ikonik.
Yaitu abang-abang yang penggorengan yang duduk di bak, tau kan? Pasti pernah lihat. Itu entah kenapa abang-abangnya tuh so ganteng banget kalau lagi goreng. Pernah kan kalian nih tahu belat tuh ngegoreng aja. Bang beli ya slow. Bang beli ya slow. Entah kenapa tuh so ganteng, itu si abang-abang itu nggak peduli mau supirnya hilang, mau mobilnya maju sendiri tuh nggak peduli dia. Yang penting goreng deh goreng. Pernah, tapi yang aku suka nih, kalau misalkan ketemu abang-abang tukang tahu bulat, yang dia tuh gorengnya semangat, wajahnya tuh gede banget, gede. Jadi tuh dia kalau goreng nih, begini gorengnya. Jadi dia goreng di dalam penggorengan. Jadi minyaknya segini. Terus dia kadang ngeluh, kok gerah ya? Gitu. Dan yang kalau misalkan ada yang beli, bang beli 10.000, slow deh. Bang beli 100.000, slow deh. Nyelem. Bang yang belakang garing no. Keren karena penggorengannya gede, menarik dilihatnya. Dan yang aku senang lagi dari kuliner Bogor itu salah satunya martabak. Entah kenapa orang Indonesia suka banget ngeliatin abangnya lagi bikin martabak telur. Kasih tau kan yang kayak gini-gini. Sering banget tuh. Padahal kita udah tahu endingnya pasti jadi martabak. Gak mungkin jadi yang lain-lain gitu. Dan gak mungkin ada orang pengen nontonin martabak bukan beli. Misalkan orang pacaran gitu. Sayang, kamu weekend sepi gak? Aku sepi. Gimana kalau kita nonton? Nonton apa sayang? Martabak. Iya, aku udah nonton. Nanti martabaknya dipotong 12. Jangan spoiler. Ya, mana ada yang kayak begitu. Dan menurut aku jadi tukang martabak itu butuh keberanian yang tinggi. Kenapa? Karena kita jadi tukang martabak pas bikin martabak telur itu pasti diliatin orang-orang. Kalau misalkan tukang martabaknya pemalu, coba kalian bayangin lagi bikin martabak gitu. Kenapa pada ngeliatin sih? Ya akhirnya ditutupin pakai martabak ya gitu. Tapi teman-teman, jadi mau kalian kuliah di kampus negeri ataupun swasta, itu sama-sama bagus tergantung kalian ya pun. Dan aku sedikit mau sharing pengalaman aku kuliah di sekolah vokasi. Kalau teman-teman yang belum tahu, sekolah vokasi itu kalau malam itu cukup serem. Jadi aku pernah nih pulang naik motor, tiba-tiba pas aku lagi naik motor itu ada nenek-nenek, serem banget mukanya. Aku tuh takut banget, tiba-tiba nenek-neneknya bilang ojek. Ya Allah, aku mahasiswa disangka ojek. Terus aku bilang yaudah nih, aku tuh mahasiswa nih, nggak mau, capek anterin. Dan ternyata itu nenek-nenek butuh bantuan. Akhirnya yaudah nih naik. Neneknya naik kan, panas, jangan duduk di knalpot, naik. Akhirnya saya anterin nih, saya anterin. Pas udah saya anterin, dan dia tuh ternyata emang butuh bantuan banget. Dan sialnya aku, waktu aku nganterin nenek-nenek itu, selepas pulangnya, ban motorku pecah. Aku cari tambal ban pertama, nggak ada yang buka, masih tutup. Tambal ban kedua cari lagi, nggak ada yang buka, masih tutup. Tambal ban ketiga nggak ada yang buka. Akhirnya tambal ban keempat itu tambal bannya buka. Ya udah saya tutup. Bang enak aja tuh buka sendiri, yang lain pada tutup mau untung sendiri. Karena tambal bannya tutup, ya udah nih videonya saya tutup ya. Sekian, nama saya Samsat, terima kasih.